Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini melanjutkan pada periode yang keempat, iaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, iaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 66. Masa Orde Lama ini diawali dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mana isi dekret tersebut yang pertama, pembubaran konstituante, kerana konstituante gagal dalam membentuk undang-undang dasar yang baru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sementara. Yang kedua, memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, kerana memang Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara, kerana sudah diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, tentu dengan sendirinya segala ketatanegaraan, terutama mengenai lembaga-lembaga negara yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun kenyataannya MPR dan DPA belum terbentuk. Nah, sekarang kita lihat masa Orde Lama. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai azas penyelenggaraan negara. Yang kedua, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, munculnya pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno yang memandang bahawa demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Yang keempat, akibat dari rasa kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Yang kelima, pada awalnya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan straight perwakilan, namun bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden atau Panglima Besar Revolusi. Akhirnya, segala sesuatu didasarkan pada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Yang keenam, Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja tanggal 9 Juli 1959 terdiri dari 1. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. 2. Menteri-Menteri ex officio, iaitu pejabat-pejabat negara yang kerana jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Nah, sekarang kita lihat penyimpangan-penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan membentuk DPR GR yang anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 4.
membentuk Front Nasional melalui Perpres nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia diperas jadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian diperas lagi jadi Ekasila. Ekasila inilah yang disebut dengan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Yang keenam, Ketua MPR DPR disejajarkan dengan Menteri Koordinator. Ketua lembaga-lembaga negara dipegang oleh Presiden. Sekarang mengenai gagasan Nasakom. Gagasan Nasakom inilah yang memberikan peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasakom di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Nah, inilah 7 orang perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dari gerakan 30 September 1965. 1. Lejen Ahmad Yani. 2. Maijen R. Suprapto. 3. Maijen Harjono. 4. Brigjen Sutojo. 5. Brigjen DI Penjahitan. 6. Maijen S. Parman. 7. Letu PA Tendian. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian dapat memahaminya. Dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.